Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Fauzia Rahman dengan nomor NIM 2008-08-6031. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya ingin menjelaskan tentang proses pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Pada hewan invertebrata yang akan saya jelaskan nanti ada cacing tanah dan serangga. Sedangkan pada hewan vertebrata, sistem pencernaan yang akan saya jelaskan ada sistem pencernaan ikan, amfibi, reptil, burung, dan hewan ruminansia. Yang A. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata pada umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan coelonerata. Pencernaan dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, pada cacing parasit seperti pada cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Pencernaan dilakukan secara absorpsi langsung melalui kulit. Nah, yang pertama ada sistem pencernaan pada cacing tanah. Cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai anus. Proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara ekstrasel. Makanan cacing tanah berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Cacing tanah memakan buangan sampah. Kemudian, makanan tersebut masuk ke dalam mulut bersama dengan butiran-butiran tanah. Setelah itu, makanan di dalam kerongkongan yang basah atau faring akan dibasahi oleh lendir. Kemudian, makanan tersebut akan disimpan sementara di tembolok. Dari tembolok makanan masuk ke empedel. Di empedel itulah makanan dicerna secara mekanik, kemudian dialirkan ke usus. Cacing tanah dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua ada sistem pencernaan pada serangga. Yang saya maksud serangga di sini adalah belalang. Sebagaimana pada cacing tanah, serangga memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai anus. Pencernaan pada serangga dilakukan secara ekstrasel. Nah, organ-organ pencernaan pada belalang. Organ-organ tersebut ada mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, dan yang terakhir ada anus. Pada mulut berfungsi untuk mengunyah makanan sebagai sumber nutrisi. Tipe mulut pengunyah pada belalang yang pertama adalah labrum. Labrum fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua ada epifaring. Epifaring ini berfungsi sebagai pengecap. Yang ketiga ada mandibel. Mandibel ini berfungsi mengunyah, memotong dan melunakkan makanan. Yang keempat ada maksila. Maksila berfungsi sebagai alat bantu untuk mengambil makanan. Yang kelima ada labium. Labium tersebut untuk menutup atau membuka mulut. Organ pencernaan yang kedua ada esofagus. Esofagus berfungsi sebagai penghubung antara mulut dengan tembolok. Yang ketiga ada tembolok. Tembolok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan. Yang keempat ada empedal. Empedal berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik. Yang kelima ada lambung. Lambung ini berfungsi sebagai tempat dicernanya makanan yang dibantu oleh enzim.
Dan yang kelima ada usus. Usus berfungsi sebagai tempat diserapnya sari-sari makanan. Dan yang ketujuh ada anus, berfungsi mengeluarkan hasil sisa metabolisme. Cara lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Nah, sekarang sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hewan vertebrata merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Yang pertama ada sistem pencernaan pada ikan. Organ-organ pencernaan pada ikan ada rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Yang pertama, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut tersebut, makanan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Organ yang kedua ada esofagus. Esofagus ini berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insan. Dan bila tidak dilalui makanan, lumennya akan menyempit. Organ yang ketiga ada lambung. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Organ yang keempat ada usus. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Fungsi dari usus sendiri sebagai tempat terjadinya proses penyerapan zat-zat makanan. Dan organ yang kelima ada anus. Fungsi dari anus yaitu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari makanan yang dimakan oleh ikan. Kelenjar pencernaan pada ikan. Ikan memiliki kelenjar pencernaan yang dua. Yang pertama ada hati dan yang kedua ada pankreas. Hati memiliki ciri-ciri. Kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Hati memiliki fungsi yaitu untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kandung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Dan yang kedua ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi dari pankreas yaitu untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua ada sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Organ-organ pencernaan pada amfibi ada rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, usus tebal, dan kloaka. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Organ-organ pencernaan pada amfibi. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut tersebut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua ada esofagus, berupa saluran pendek. Yang ketiga ventriculus atau lambung, berbentuk kantung bila berisi makanan menjadi lebar. Yang keempat ada intestinum atau usus, dapat dibedakan menjadi usus halus dan usus tebal. Yang kelima usus tebal, berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Yang keenam ada kloaka, muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi.
Amfibi memiliki kelenjar pencernaan, yaitu ada hati dan pankreas. Yang pertama adalah hati. Hati pada amfibi memiliki ciri-ciri berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobus. Sedangkan fungsi hati mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Yang kedua ada pankreas. Pankreas pada amfibi memiliki ciri-ciri berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Fungsi dari pankreas tersendiri yaitu untuk menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Yang ketiga ada sistem pencernaan pada reptil. Reptil umumnya karnivornia atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi: yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada esofagus, yang ketiga ada ventriculus, yang keempat ada intestinum, dan yang terakhir ada kloaka. Kelenjar pencernaan pada reptil. Yang pertama ada hati. Pada reptilia memiliki 2 lobus atau gilambes dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Yang keempat ada sistem pencernaan pada burung. Organ pencernaan pada burung terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri dari: yang pertama ada paruh, yang kedua ada rongga mulut, yang ketiga ada faring, yang keempat ada lambung, yang kelima ada intestinum, dan yang terakhir atau yang keenam ada kloaka. Lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada di gambar. Saluran pencernaan pada burung. Yang pertama ada paruh. Paruh merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Yang ketiga ada faring, berupa saluran pendek, esofagus. Pada burung terdapat pelebaran pada bagian ini disebut tembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat ada lambung. Lambung terdiri atas: yang pertama proventriculus atau lambung kelenjar, merupakan banyak menghasilkan enzim pencernaan, dinding ototnya tipis. Dan yang kedua ada ventriculus atau lambung pengunyah atau empedal. Ciri-cirinya ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Yang kelima ada intestinum. Intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Dan yang keenam ada kloaka, merupakan tempat untuk pembuangan sisa penyerapan sari-sari makanan. Kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Kelima, ada sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan memamah biak atau ruminansia. Sistem pencernaan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks. Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain. Pada hewan ruminansia terdapat 5 organ pencernaan, yakni ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Fase dalam proses memamah bagi hewan ruminansia ada 2. Yang pertama adalah fase di saat makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar
dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan diserap di dalam rumen lambung. Dan fase yang kedua yaitu ketika rumen sudah penuh. Hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali di mulut hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut atau kafum oris. Rongga mulut tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan tempat dimulainya proses pencernaan. Rahang pada hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Terdapat geraham belakang atau molar yang besar, berfungsi untuk mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Organ yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung. Esofagus ini berukuran sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm. Namun dapat melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan yang masuk. Organ yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi untuk menampung makanan sementara sebelumnya dikeluarkan kembali ke mulut. Dan fungsi yang kedua berperan dalam proses pembusukan makanan. Dan fungsi yang ketiga menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Lambung pada hewan ruminansia memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Yang kedua, ada retikulum atau perut jala. Perut jala tersebut berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi kumpulan-kumpulan kasar atau bolus. Yang ketiga, ada omasum atau perut buku. Omasum ini berfungsi untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Terakhir atau yang keempat ada abomasum atau perut masam. Abomasum ini berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Organ pencernaan pada hewan ruminansia yang keempat ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, organ yang terakhir dari hewan ruminansia adalah anus. Setelah sisa-sisa makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu adalah penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia, pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.